warga RT 2 RW 9 ini jangan sampai niru yang ada di luaran sana. Nek wis kadung seneng mbek Pak Karno ngenyek Pak Harto. Nek wis kadung seneng mbek Pak Harto ngenyek Pak Karno. Itu enggak masuk dalam konsep Islam. Kita harus menghargai siapapun dia. Pak Karno harus kita hargai. Pak Harto harus kita hargai. Jangan kita lihat jeleknya. Pak Habibie harus kita hargai. Habis itu Gus Dur harus kita hargai. Bu Megawati masih hidup, Pak SBY masih hidup, Pak Jokowi masih hidup. Yang masih hidup ini cara menghargainya ya kita doakan supaya dapat hidayah. Sebagai seorang Islam kita diajari seperti itu. Ini nanti gaduknya adalah yaitu mensyukuri. Kalau kepada yang sudah meninggal ya kita doa. Para pahlawan tadi sudah dipimpin Pak Ketua RT untuk membacakan minimal baca Fatihah itu tadi termasuk duriyahnya. Sebab di negeri kita ini saking banyaknya orang yang tidak bisa menghargai jasa pahlawan itu, kadang-kadang pahlawannya itu dijunjung setengah mati tapi anak-anaknya dimaki setengah mati. Maka marilah kemerdekaan ini kita isi dengan sesuatu yang positif, yaitu meningkatkan kerukunan. Nah, di sini kita perlu membaca Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh habis itu terus amin, boleh. Karena memang doa. Nah, kita coba ngaji, gadukno antara rasa syukur dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya itu heran. Di podcast, di YouTube, di TikTok itu, semakin kesini semakin banyak orang mengaku saya nggak percaya ada Tuhan. Orang Indonesia, Pak. Loh kok bisa? Kan mestinya orang seperti itu kan melanggar sila yang pertama. Karena syarat untuk bisa menjadi orang Indonesia itu harus punya Tuhan. Kalau dia tidak yakin ada Tuhan, berarti dia tidak punya Tuhan. Dia tidak memenuhi syarat sebagai orang Indonesia. Mestinya nggak boleh itu, mestinya. Gitu kan? Kita harus punya Tuhan. Soal konsep Tuhan menurut kita beda-beda, silakan. Yang penting dua pangeran dan agama yang diakui oleh negara, nggak boleh yang lain. Kita boleh beda pilihan. Taman itu kalau bunga warnanya sama juga nggak indah. Tapi kalau beda-beda keren gitu kan. Jadi beda itu indah. Jangan sampai dipermasalahkan. Nah, baik konsep Tuhan maupun pandangan maupun apa. Yang penting berketuhanan yang Maha Esa. Udah, titik. Clear. Kita di sini insya Allah punya Tuhan semua kan. Ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beda itu manusiawi. Sampean milih gitu, saya milih begini, beda itu manusiawi. Kalau di organisasi, mohon maaf, ada NU, ada Muhammadiyah, manusiawi, gak harus sama. Karena beda itu manusiawi, maka harus kita sikapi dengan kemanusiaan yang adil. Dengan adil. Adil itu kayak apa sih? Kalau yang sampean yakini itu saya hina sampean sakit, ya sampean jangan menghina apa yang saya yakini. Begitu juga berlaku di partai dan lain-lain. Sampean mau pilih siapa saja presiden, silakan, tapi jangan ngenyek. Bagaimana wong sila kedua aja belum lulus kok mau nyampe ke sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Wong meyakini bahwa beda itu rahmat aja belum bisa kok ingin persatuan Indonesia. Beda mengenai konsep memahami Tuhan. Itu harus kita sikapi dengan adil dan beradab. Yang namanya adil itu kalau nggak mau disakiti jangan nyakiti, lihat ya. Kemudian beradab itu
Bahasa yakin jangan diucapkan. Misalkan bahasa yakin itu kan gini. Ketika kita memilih Islam, berarti kan bahasa yakin kita agama lain itu nggak kita pilih kan karena nggak bener. Gitu kan. Nah itu bahasa yakin jangan diucapkan. Agamamu nggak bener. Jangan. Itu namanya beradab. Yang sana juga memilih agama sana itu juga kan karena yakin bahwa Islam itu nggak bener. Tapi itu jangan diucapkan, itu namanya beradab. Orang itu walaupun hitam, itu cukup di batin saja. Wong kok ireng gitu, nggak apa-apa. Tapi aja kon kok ireng, jangan. Itu namanya nggak beradab. Nah, kalau bisa seperti itu kita, insya Allah terciptalah persatuan Indonesia. Nah, karena di sila kedua ini sering nggak lulus, maka persatuan pun kita lihat sekarang kalau menjelang 2024. Bagaimana kita bisa menghargai? Ya Allah, saya lihat kalau di Twitter sampai sekarang, per 1 bulan yang lalu Twitter saya hapus. Karena saya anggap medsos yang paling nggak sehat Twitter. Oleh bully Pak Anies itu keterlaluan, luar biasa dan udah nggak masuk akal. Secara bukti digital saja nggak bener semua yang dituduhkan. Akhirnya ini nggak bener ini, saya hapus. Jadi di handphone saya sudah nggak ada Twitternya. Kalau di running tag-nya itu masih ada lama Twitter itu udah nggak ada, udah itu tak hapus Twitter. Karena saya anggap orang-orang seperti itu nggak paham tentang konsep persatuan Indonesia, nggak paham tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila pertama lulus, sila kedua lulus, sila ketiga lulus, kok masih geger, maka di situ ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Serahkan kepada yang berwajib. Nah sekarang kepada yang berwajib pun sekarang sudah banyak tercidrai. Mari nyanyi semua, mari. Kodok ngorek, teok teblung. Bocah nakal njaluk. Nah ini salahnya. Wong nakal kok dijamoni. Kuat kan? Maka terciptalah orang nakal-nakal yang kuat seperti Sambo. Iya kan? Nakal tapi kuat. Ini salahnya. Mestinya kan bocah nakal njaluk diadani. Diadani itu bahasa Jawa dikandani. Kan begitu kan? Lah untung jamunya juga kok jamu temu lawak. Jadinya banyak pemimpin-pemimpin yang suka ngelawak. Hukum mati moro-moro berubah hukum seumur hidup. Kan lucu kan? Ini ngelawak semua ini. Nah ini alangkah menderitanya para pejuang. Maksud saya gitu. Maka kita ini nggak bisa apa-apa wong rakyat kecil. Ya doa. Maka malam hari ini betul-betul mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Allah, tapi sebelum bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada para pejuang. Dengan apa? Dengan tekad ke depan ini mari kita isi Indonesia ini. Anak-anak kita, ayo nak demi negara Indonesia ini. Nyanyi Indonesia Raya, ayo yang tegap. Pancasila ojo sampai ke apal. Betul Pak? Karena Pancasila itu konsep agamis banget. Nah, kerakyatan yang dipimpin juga belum lulus, apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Bukankah cita-cita bangsa mencapai rakyat makmur sentosa? Tapi udah makmur belum? Ya alhamdulillah sudah makmur.